Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know. Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang sederhana aja ya itu ya, untuk misalnya untuk anak SD atau untuk pembelajaran di rumah lah itu. Nah, sekarang kita itu masuk ke pembelajaran, kita sudah ganti materi. Untuk sekarang kita itu belajar itu sistem komputer. Sistem dasar komputer. Komputer yaitu secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Di komputer itu juga terdapat banyak aplikasi atau semacamnya. Di dalam komputer terdapat beberapa perangkat, yaitu perangkat input, proses, output, dan peripheral. Nah, untuk ini sekarang kita itu belajar perangkat input. Perangkat input adalah perangkat masukan untuk unit komputer dengan cara kerjanya memberikan perintah secara langsung dengan menghasilkan informasi berbentuk digital kepada para pengguna. Ada berbagai macam perangkat keras disebut yang digunakan untuk komputer. Berikut adalah contohnya, yaitu 1 keyboard, 2 mouse, yang ketiga joystick, yang keempat scanner. Nah, ini contohnya. Yang pertama yaitu keyboard atau mouse. Ya, keyboard. Keyboard itu terdapat pada, misalnya kalau dalam komputer kita itu ada ya kayak gitu ya, yang di itu kita kalau untuk di laptop yang di sini yang pertama ini yang depan sini. Nah, kena ya? Iya. Nah, keyboard ini kita cara pembersihannya, perawatannya. Kita di sini sekalian terangkat cara perangkat ini, keyboard ini kita biasa kalau di komputer itu cara pembersihannya, perawatannya itu sangat mudah sekali. Itu kita butuhkan itu seperti buas atau bisa juga untuk ini penyedot debu juga bisa untuk pembersihan keyboard ini. Kalau di komputer, kalau untuk yang di laptop itu kita bisa bersihkan juga pakai kuas, itu kita bersihkan satu-satu angka-angkanya. Kenapa kita sering bersihkan?
tidak rusak, Bu. Ya, betul. Pertama, tidak rusak. Yang kedua yaitu kalau keyboard itu tidak kita bersihkan, itu dia kadang-kadang tuh pengetikkannya bisa kita ketik apa-apa itu biasanya itu dia lengket atau berat keyboardnya. Yang kedua itu mouse. Mouse ini gunanya itu mouse tuh bisa diartikan di Indonesia itu tikus ya. Modelnya kadang bentuknya model tikus kayak gitu. Nah, cara pembersihannya mouse itu biasanya dia sering pakai itu di tombol bulir-nya itu yang di bulat itu. Nah, mouse itu biasanya kalau pembersihannya kita buka ini bulatnya itu tombol bulat itu nanti kita bersihkan, tapi jangan sampai salah masangnya ya. Yang ketiga yaitu joystick. Joystick ini biasanya kita gunakan untuk bermain game. Dan yang keempat itu scanner. Kalau scanner ini kita tergantung kita scannernya bagaimana. Seperti kayak printer juga itu pembersihannya kita juga bisa, kalau untuk printer kita pembersihannya kita bisa pakai cleaning untuk di komputernya. Sistemnya kita bisa ada sistem cleaningnya kita bisa bersihkan, atau kalau misalnya manual kita bisa bersihkan itu kalau misalnya untuk manual itu bisa kita bersihkan itu dengan cara kita pinggir-pinggir ini. Cara perawatan itu juga mudah, sama semuanya kayak komputer, scanner atau semuanya itu kita sama semua. Yang penting kita jangan dekatkan dengan benda panas ya. Misal kita lagi minum kopi atau teh atau apa itu ya, jangan sampai jorok ya. Jadi kalau misalnya kita kena tumpahan atau apa air itu bisa jadi konslet atau yang lainnya. Di sini untuk selanjutnya, nah ini pengertian keyboard. Keyboard itu merupakan papan berisikan tombol-tombol, huruf dan angka. Keyboard juga sering digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer, mengetik dokumen atau menjalankan proses berikutnya. Yang kedua yaitu mouse. Mouse adalah alat yang bisa digunakan untuk mengendalikan pergerakan kursor yang ada di layar. Mouse memiliki dua bagian tombol yang ketika diklik bisa menghasilkan perintah tertentu. Yaitu tombolnya itu tombol klik kanan dan klik kiri. Nah, yang ketiga itu joystick. Joystick adalah salah satu alat input komputer yang bisa digerakkan ke berbagai arah. Dalam bahasa Indonesia, joystick sering disebut tuas kontrol. Umumnya joystick dipakai untuk gamers agar lebih leluasa saat bermain game. Yang ketiga yaitu scanner, merupakan alat yang sering dimanfaatkan untuk mengubah materi cetak seperti teks atau gambar bentuk yang bisa dibaca atau dilihat komputer. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk perangkat inputnya? Cukup ya. Kita lanjut itu ke perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan adalah komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan yang ditampilkan pada perangkat output. Nah, contoh perangkat pemrosesan yaitu satu motherboard, yang kedua prosesor, yang ketiga power supply, yang ketiga memori. Nah, motherboard adalah pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya, mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC, lalu lintas data semuanya diatur oleh motherboard, mulai dari peranti penyimpanan, hard disk, CD, ROM, terus peranti masukan data seperti keyboard, mouse, scanner atau printer untuk mencetak. Nah, contoh perangkat pemrosesan yang kedua yaitu prosesor.
Yang ketiga yaitu contoh perangkat pemrosesan yaitu power supply. Power supply yaitu sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Yang keempat yaitu memori. Memori berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Memori dikenal juga dengan sebutan RAM atau random access memory. Digunakan adalah untuk penyimpanan data sementara waktu yang digunakan oleh prosesor. Jika komputer dimatikan, maka data di RAM akan hilang. Nah, selanjutnya itu kita masuk itu ke media penyimpanan. Media penyimpanan yaitu media penyimpanan komputer data store atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Macam-macam media penyimpanan yaitu penyimpanan magnetik atau magnetic disk, yang kedua yaitu penyimpanan optikal atau optical disk, yang ketiga itu penyimpanan awan atau cloud store. Nah, ini contoh media penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik atau magnetic disk merupakan berarti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada disk ini, pada saat ini disk digunakan. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read atau baca tulis head yang ditempatkan di atas permukaan pilihan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi berbagai sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track. Sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lain. Repairer adalah hardware. Yang kedua yaitu repairer adalah hardware tambahan yang disambung komputer, biasanya bantuan kabel atau sekarang sudah banyak perangkat repairer wireless. Nah, contoh media penyimpanan yang kedua itu optical disk. Optical disk adalah tipe media yang membutuhkan laser untuk melakukan penyimpanan maupun pemanggilan informasi yang telah disimpan. Optical disk terbagi ke dalam tiga jenis yaitu CD-ROM, WOP, dan erasable. Satu CD-ROM misalnya CD audio umumnya dipasarkan dengan sudah diisi oleh data. Data tersebut bersifat permanen dan bisa dibaca berulang kali, namun CD-ROM tidak dapat dimodifikasi. Yang kedua itu WOP. WOP adalah Write Once Write Many. Kita bisa melakukan penyimpanan data pada WOP namun hanya satu kali saja. Setelah itu WOP sama saja dengan CD-ROM. Yang ketiga itu erasable, berarti optical disk yang dapat dihapus dan
biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan hosting. Penyedia penyimpanan awan ini bertanggung jawab untuk menjaga agar data tersedia dan dapat diakses dalam lingkungan fisik tersendiri dan berjalan. Orang dan organisasi membeli atau menyewa kapasitas penyimpanan dari penyedia untuk menyimpan data pengguna, organisasi atau aplikasi. Nah, selanjutnya itu perangkat output. Kalau saya mau perlu nah, misalnya itu perangkat output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer sudah diterjemahkan oleh teknologi komputer itu sendiri sehingga dapat dipahami penggunanya dengan mudah. Berikut ini ada beberapa contoh perangkat output komputer yang sering digunakan. Yang satu, pertama itu monitor, yang kedua project, yang ketiga speaker, yang keempat itu printer. Masih. Oh iya, Pak. Ini kita jatuh ini. Ini kebayang. Duduk aja di kulit alam satu situ dulu. Duduk sini lah, kelihatan di situ. Selanjutnya yaitu perangkat output. Nah, di sini itu perangkat output atau perangkat keluaran, yaitu adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer sudah diterjemahkan oleh teknologi komputer itu sendiri sehingga dapat dipahami penggunanya dengan mudah. Berikut ini ada beberapa contoh perangkat output komputer yang sering digunakan. Yang pertama yaitu monitor, yang kedua itu proyektor, yang ketiga itu speaker, yang keempat itu printer. Nah, ini contohnya monitor yang di komputer, ini seperti ini. Nah, proyektor yang seperti kita pakai sekarang ya, itu yang nanti layar di depan itu. Nah, dan yang ketiga itu printer. Kalau misalnya kita mau ngeprint atau apa, nah itu dia printer. Nah, yang ketiga itu headset. Nah, saat ini kita juga ada jenisnya sekarang ya, udah ada yang terbaru seperti headset wireless ya, yang kecil itu yang telinga itu kadang-kadang sampai nggak kelihatan sebenarnya. Nah, ini pengertian monitor. Monitor merupakan perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara gratis pada sebuah CPU. Monitor juga kerap disebut sebagai layar tampilan komputer. Yang kedua yaitu proyektor. Proyektor adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa. Seperti yang kita gunakan sekarang itu namanya proyektor ya. Nah, yang ketiga itu printer. Printer adalah untuk mencetak dalam dunia komputer. Printer termasuk perangkat keras yang menjadikan referensi tulisan atau grafis pada sebuah kertas atau media semacamnya. Nah, yang keempat yaitu headset. Headset merupakan handphone yang dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tetapi juga untuk berkomunikasi. Headset idealnya digunakan untuk berkomunikasi seperti via Skype
kesimpulannya. Kesimpulannya itu mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep dasar untuk sistem komputer yang digunakan agar mahasiswa dapat mengetahui pengetahuan dasar sistem komputer dengan program assembly, atau mahasiswa mempraktekkan untuk mengamati, mengeksplorasi dan dasar sistem komputer. Nah, di sini kita ada kuis ya. Nanti kalau bisa jawab kuisnya nanti ada bonus dari bukunya. Wow, cashback lah. Nah, coba Mas Arif dibaca dan dijawab. Wah, betul. Hebat ya Mas Arif ya. Ayo sekali lagi, nanti dapat ini nanti dapat hadiah dari ibunya. Ayo coba selanjutnya. Lagi. Ya, sebentar. Nah, berdua ayo. Alat yang digunakan untuk memindai gambar dapat diolah secara digital adalah di scanner Bu. Wah, tepuk tangan lagi. Wah, hebat ya. Tangan ibu ya, bisa semua. Berarti nyimak berarti ya semuanya dilatih. Nah, yang ketiga itu komputer terdiri dari perangkat keras yang diikuti seperti pilihan di bawah ini kecuali Dos. Tuh, ini pintar ya. Udah habis. Nah, tadi kita kan ini baru kita penjelasan untuk sistem dasar komputer. Nah, untuk minggu depan kita itu penjelasan tentang cara perawatannya dan kita menjelaskan lagi itu dasar komputer itu secara singkat aja ya. Nah, untuk perawatannya kita untuk minggu depan boleh dibaca-baca, nanti materi dikirimkan ke grup, boleh dibaca-baca apa saja. Untuk praktek besok kita coba bawa keyboard aja atau mouse, kalau misalnya punya mouse boleh, mau keyboard juga boleh, atau sekalian mau isinya semuanya lengkap juga bisa boleh, silakan. Nah, untuk yang lainnya coba udah sampai sini aja. Kita sudah habis ya jamnya ya. Iya Bu. Oke. Seminggu depan jangan lupa ya, dosen bawa ya prakteknya ya. Coba untuk semuanya ada semuanya ya, nanti nggak usah semuanya, dihitung aja kelasnya nanti nggak usah semuanya. Biar dapat yang ada nanti alasannya apa ya, pokoknya tolong. Udah, tolong ketuanya disiapkan, kita selesai kita ulang ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam pada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Oh,ก็ตอนเธอถามว่าเราจะได้เป็นแฟนกันไหมอีกแล้วที่หนูทำให้พี่หวั่นไหวพี่คงจะอยู่ไม่ได้
Minggu besok kan tanggal 11. Ya, satu. Kita dua lagi kan? Masih 2 minggu lagi. Minggu depan ini masih kerja. Mau pulang Sabtu pada lagi. Dapat Sabtu setempat, Sabtu pada lagi. Aja. Ya ya. Ini datang kan masih pagi ini tak ada ini. Apa? Biar datang ke ini. Dia ulang tahun. Padahal masih ngasih. Tren kalau diintinya kapan dari terakhir tanggal ini kan? Jam berapa? Jam udah pasti. Tuh, sekali tanggal 27 April. Jamnya? Tidak ada jamnya. Berarti cuma bayarannya kayaknya. Tidak tahu sih. 27 April.